warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PD dalam rangka melengkapi bidang pengajaran pada proses sertifikasi dosen Smart gelombang 1 tahun 2023. Saya, Bagus Priyambodo, saya adalah salah satu dosen di Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Dalam video ini terdapat dua sesi. Sesi pertama berisi penjelasan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS, dan sesi kedua adalah sesi micro teaching. Pada sesi pertama ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai RPS pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keanekaragaman hewan. Beberapa poin yang akan saya paparkan pada sesi ini antara lain 1. Identitas dan deskripsi mata kuliah. 2. Standar capaian pembelajaran lulusan atau SCPL. 3. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang keempat, subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK. Yang kelima, model, metode, dan sistem pembelajaran. 6. Media dan referensi. Dan 7. Bobot dan presentasi penilaian. Mata kuliah ini dikeluarkan dikhususkan kepada mahasiswa S1 program studi biologi dengan kode mata kuliah NBio 6118. Mata kuliah ini tersedia pada semester gasal dengan jumlah SKS 4 dan jumlah jam studi 6. Terdapat 3 dosen tim yang mengampu mata kuliah ini, antara lain Ibu Sofia Eri Rahayu, saya sendiri, dan Bapak Farid Aksani. Dalam proses pembelajarannya terdapat perkuliahan secara teori dan praktikum, sehingga secara total terdapat 32 pertemuan dalam satu semester. Secara umum, mata kuliah ini membahas mengenai prinsip klasifikasi dan taksonomi hewan, melalui pengamatan berdasarkan karakteristik morfologi, anatomi, fisiologi, habitat, berkehidupan, dan peranannya. Materi pokok yang dikaji pada mata kuliah ini terdiri dari kelompok hewan yang memiliki tingkatan klasifikasi rendah hingga tingkatan klasifikasi tinggi. Dimulai dari kelompok invertebrata seperti Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Lalu dilanjutkan dengan kelompok vertebrata, chordata rendah, chordata tinggi, Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Standar capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis biologi dasar secara terintegrasi dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif melalui pendekatan iptek untuk menganalisis berbagai permasalahan di bidang biologi, sehingga dapat mengagumi dan berusaha menjaga ciptaannya. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memenuhi 3 poin capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang telah disusun, antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep keanekaragaman hewan, prinsip klasifikasi dan taksonomi hewan, secara cermat, kritis, dan sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkonstruksi sistem klasifikasi hewan berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan dan spesimen awetan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menemukan, menganalisis, dan mengkomunikasikan permasalahan dalam bidang keanekaragaman hewan dan merancang penyelidikan melalui pendekatan ilmiah untuk menemukan data dan informasi tentang kondisi keberadaan hewan untuk upaya eksplorasi dan konservasi. Berdasarkan 3 CPMK yang telah saya sampaikan sebelumnya, kemudian kami turunkan menjadi beberapa sub-CPMK. Pada sesi kedua, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan yang ke-20 yang memiliki sub-CPMK nomor 2.4, yang mana mahasiswa diharapkan mampu merekonstruksi pohon kekerabatan dalam bentuk dendrogram berdasarkan hasil pengamatan pada hewan chordata tinggi atau vertebrata, khususnya dari kelas Pisces. Mengenai model, metode, dan sistem pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning.
dengan dipadukan dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan praktek, serta sistem pelajaran blended learning di mana selain mahasiswa melakukan pertemuan tatap muka, mahasiswa juga diwajibkan untuk mengakses LMS Si Kejar secara online untuk mendapatkan informasi, penguatan materi, serta pengumpulan tugas. Kemudian untuk media dan referensi, daftar referensi berupa buku yang digunakan dapat diperoleh dari RPS yang telah dibagikan. Selain itu, dosen juga telah menyiapkan buku penunjuk praktikum, buku kerja mahasiswa, serta media pembelajaran berupa video yang dapat diakses di LMS dan slide PowerPoint oleh dosen. Mengenai bobot dan presentasi penilaian, didapatkan dari proses pembelajaran teori dan praktikum. Dalam proses pembelajaran teori, terdapat tes penguasaan konsep dan tes performance yang dinilai berdasarkan kemampuan mengkomunikasikan hasil dan diskusi. Kemudian dalam pembelajaran praktikum, asesmen yang dilakukan berupa tes otentik berdasarkan laporan praktikum dan pretest atau post-test yang telah terkumpul. Sehingga nilai akhir terhitung berdasarkan 20% penilaian diskusi, 20% penilaian praktikum, 10% kehadiran, 25% UTS, dan 25% UAS. Pada sesi kedua dari video ini, saya akan menampilkan video micro teaching khususnya untuk pertemuan ke-20 dengan topik rekonstruksi dendrogram pada kelas Pisces. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dendrogram, khususnya fenogram, dari karakter morfologi yang sudah kita amati. Nah, ini memang biasanya kalau di mata kuliah KH, kita mulai dari core data. Karena kalau invertebrata itu karakter morfologinya terlalu banyak, nanti terlalu sulit untuk membuat fenogram. Sebenarnya saya tes dulu ini. Masih ingat perbedaannya fenogram dan kladogram? Masih ingat enggak? Eka, masih ingat Eka? Eka Nur Hayati. Iya, Pak. Masih ingat fenogram atau kladogram bedanya apa? Yang kita akan buat ini kan dendrogram ya? Iya. Bedanya apa? Dendrogram sama fenogram lah. Oke Iya, lah, Pak. biar Saya enggak. Ya, ingatnya ya. cabang Silakan. dendrogramnya. Ya, gimana? Saya yang ingat itu cabang-cabang dendrogram, Pak. Oke. Ya, biar nggak terlalu malam. Saya jelaskan aja. Jadi semuanya itu adalah dendrogram. Jadi dendrogram yang dibuat berdasarkan metode fenetik. Fenetik itu yang fenotip ya, yang bisa kita lihat. Kalau genotip kan dari materi genetik. Jadi dendrogram yang dibuat berdasarkan metode fenetik itu atau fenotip disebut fenogram. Nah, yang akan kita buat ini adalah fenogram. Namun kalau kladogram ini dendrogram yang dibuat dengan materi genetik, biasanya dari DNA, protein, dan sebagainya. Itu jadi kladogram atau filogenetik. Oke. Sebelumnya semuanya sudah mendownload software PAS. Sudah, Pak. Ada yang belum? Karena ini saya harapannya setiap mahasiswa bisa mengoperasikan, bisa membuat fenogram, dendrogram. Sudah ya, saya anggap semuanya sudah. Nanti kalau ada yang terlambat atau nggak bisa join, silakan lihat videonya nanti. Oke, kita mulai dari kemarin sudah saya berikan kode sifat ya. Kemarin karena materinya Pisces, ini saya hanya ada contoh yang
Yang reptil. Nah, ini saya contohkan reptil ya. Yang kemarin itu masih Pisces. Saya ada contohnya yang reptil, nggak apa-apa. Tapi caranya ini sama nanti. Nah, kalau pada semester-semester sebelumnya, kita itu manual. Jadi dengan kuliah dengan Bu Endah itu teman-teman mahasiswa membuat secara manual. Ada perhitungannya, ada rumusnya, dan itu wah lumayan banyak ya. Tapi kita sekarang menggunakan software. Kita menggunakan software PAS. Intinya kita juga butuhkan Excel untuk tabulasi data. Nah, ini yang harus diamati. Kalau pada kelas reptil, di sini ada 52 karakter yang harus diamati. Memang banyak. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya itu malah karena mereka bisa KKL ya, bisa praktikum lapangan, kita ajak ke Secret Zoo, Jatim Park 2. Jadi mereka mengamati langsung. Jadi ular ini misalkan kepalanya seperti apa, bentuk kepala seperti apa, dan sebagainya. Nah, tapi yang Anda lakukan itu adalah dari sampel praktikum yang dicari secara langsung dan juga dari dari gambar. Jadi dari gambar itu silakan diidentifikasi karakter morfologinya sebisanya lah, sebisanya enggak apa-apa. Memang kalau dari gambar itu biasanya terbatas ya, tapi kalau misalkan mencari ikan diskus misalkan. Ikan diskus kita cari gambarnya, search, kemudian kita lihat bagian-bagiannya. Kita lihat bagian depan, bagian belakang, bagian lateral dan sebagainya. Lalu kita identifikasi seperti apa karakter morfologinya. Begitu? Nah, jadi semua ini harus diamati. Nah, caranya awalnya kita buka Microsoft Excel. Saya stop dulu. Excel. Oke. Jadi ini dari Word tadi. Jadi saya transform ke bentuk yang seperti ini. Ini sama kayak tadi kan, ukuran kepala ada besar, sedang, kecil, bentuk kepala, piramida, segitiga, dan seterusnya. Oke, jadi yang X1 sampai X2 ini sama kayak tadi ya. Karakter morfologinya ada 52. Nah, yang di atas ini adalah spesiesnya. Nah, ini nanti kalau bisa, ini langsung saja ditulis, kalau nggak tahu nama spesiesnya, ditulis nama lokalnya. Misalkan ikan lele, kemudian ikan mas, ikan koki, dan seterusnya. Gitu ya. Karena ini mereka mengamati dari Secret Zoo, jadi mereka berikan simbol-simbol. Nah, kemudian cara selanjutnya kita mengidentifikasi karakter mereka, ciri mereka. Misalkan dari ukuran kepala. Nah, ini kan ada 3 pilihan, ada besar, sedang, kecil. Ya, besar, sedang, kecil. Jadi yang ikan yang sedang kita amati itu, kelompok reptil yang kita amati itu bentuknya sedang ukuran kepalanya. Nah, itu yang kita kasih angka 1. Gitu. Ya, saya contohkan lagi. Yang bentuk kepala ada 2 ciri, ada piramida, ada segitiga. Jadi kelompok hewan ini bentuk kepalanya segitiga, maka kita kasih angka 1 di sini, di segitiga. Oke, jadi yang bukan merupakan cirinya, itu kita kasih angka 0. Kita kasih angka 0. Nah, yang paling mudah itu kita amati satu persatu sampai bawah. Jadi yang memang cirinya itu kita kasih 1, 1, 1, 1, nanti sisanya tinggal kita isi 0. Itu ya cara mudahnya. Bentuk moncong, runcing, tumpul, runcing dan tumpul. Dia bentuknya tumpul, yang runcing kasih 0. Begitu seterusnya.
Dan kemarin kan saya berikan nggak terlalu banyak ya spesiesnya. Kemarin yang ikan itu ada 15 kalau tidak salah. Ada 15 spesies, silakan diamati. Dan caranya seperti ini. Nah, selanjutnya kita transpose. Nanti saya akan bagikan juga ini contohnya ya, contoh Excel-nya. Cara transpose. Oke. Halo, sebelumnya masih mendengar suara saya ya semuanya? Masih, Takutnya. Bapak. Oke. Pak. Oke, masih mendengarkan ya. Jadi nama spesies ini P sampai apa ini? P sampai AX. Ini nanti kalau ikan kan ada 15 ya. Nama spesiesnya ditranspos di sini. Ya, di sebelah kiri ini kolom pertama ini adalah nama spesies. Kemudian yang di atas ini adalah karakter morfologinya. Pak, Ya, transposnya itu manual, ngetik satu-satu gitu. iya, karena ini kan di sini kan beda ya. Jadi yang ngetik satu-satu ini, yang atas ini aja. Yang Iya. X11, X12, dan seterusnya. Nah, nanti yang 01 ini kita copy paste saja, transpose. Oh, Nah, ya, Pak. kita simulasikan setelah ini. Oke, dari situ paham semua. Nah, kemudian angkanya ini, data ini. Sebenarnya data yang dibutuhkan tuh ini. Jadi ini kita copy semua ke kanan, ke bawah. Ya, sudah copy semua. Ctrl C. Nah, ini yang kosong. Ini tadi X1, X11, saya copy aja. Oh, nanti X12, X13, dan seterusnya. Nah, ini tadi kan sudah kita copy ya datanya. Sudah kita copy. Nah, kita paste di sini. Jadi di kolom pertama ini kita klik kanan. Nah, pastenya yang transpose. Karena kan kita ini memindahkan ya. Memindahkan datanya di transpose. Klik transpose. Kemudian kita masuk ke pas. Selanjutnya kita melakukan analisis untuk membuat dendrogram. Nah, caranya daripada kita ngeblok manual, jadi kalau di pas, data yang diblok itu adalah yang dianalisis. Oleh karena itu kita harus ngeblok semua ini. Caranya kita tinggal klik kolom ini yang pojok ini di atas P. Pojok ini kita klik. Nah, ini otomatis ngeblok semuanya. Kita klik, kemudian masuk ke multivariate. Ya, pilih yang multivariate. Kemudian ada clustering. Oke, saya ulangi ya. Jadi di blok, kemudian klik multivariate, clustering, pilih yang classical. Pilih yang classical. Nah, sudah keluar hasilnya. Jadi ini nggak usah diutek-utek lagi. Jadi ya pilih yang UPGMA, sudah tidak perlu diapa-apakan. Kita pakai yang ini. Kita sepakati aja pakai Bray-Curtis. Awalnya kan Euclidean ya. Kita pakai Bray-Curtis. Jadi indeks kesamaan Bray-Curtis ini ketika mendekati 1, dia pasti mempunyai kekerabatan yang paling dekat, yang sangat dekat. Lagi ini di copy, kemudian taruh di Word. Ini ya.
Oke, hasilnya seperti ini. Nah, nanti ada sedikit interpretasi lah. Jadi tidak hanya pohon dendrogram, ada sedikit interpretasi. Misalkan ada yang error, kira-kira errornya dari mana? Itu silakan dijelaskan. Ini masuk ke laporan ya, laporan praktikum. Pak mau tanya, Ya, tanya silakan. berarti itu nanti ada kayak analisis data gitu ya, abisnya yang diagram itu. Kayak kan dijelaskan kalau error gimana. Terus Ya. kalau nggak error dijelasin juga nggak, Pak? Ya, mungkin dijelaskan mana yang paling dekat gitu ya kekerabatannya, kemudian skornya berapa, skor kesamaannya berapa gitu. Terus mana yang paling jauh, ya, mana yang paling jauh kekerabatannya, skornya berapa, kenapa kok jauh, gitu. Apa perbedaan karakternya, itu kan bisa dilihat. Oke. Jadi nggak perlu semua dibahas, nggak perlu semua dibahas. Jadi yang poin-poin penting saja. Oh, ya. Jadi kayak yang apa? Ya yang penting gitu aja. Ya. Oke, Pak. Aja. Harapannya semua setelah menempuh mata kuliah ini punya salah satu metode cara untuk membuat dendrogram gitu ya. Walaupun memang pohon kekerabatan yang valid itu biasanya dari materi genetik, dari DNA atau protein. Kemudian membuat pohon filogenetik. Namun ya ini sebagai sebagai pemahaman yang lain bagi Anda semua. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya Pak. Ya, satu-satu. Alfi. Eka dulu. Eka, ya Eka. Pak, untuk 5 spesies yang dicari, itu kita pilih terserah kita atau sekiranya berkerabat dekat sama yang ada di PowerPoint gitu, Pak? Terserah aja. Kalau Terserah dekat ya. semua nanti mengelompok jadi satu gitu. Terserah aja sedapatnya. Berarti kalau gitu kan gampang kan ya, tinggal jalan-jalan ke pasar dapat macam-macam. Diukur gitu ya, Pak? Diukur? Kok diukur? Maksudnya berarti kalau bisa itu ikan mati. Ya, ikan mati aja. Oh iya. Kalau punya ikan hias ya silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Pak, ada contoh errornya nggak, Pak? Maksudnya gambar errornya itu yang kayak gimana gitu? Nggak ada. Jadi errornya nanti misalkan ada lele berkerabat dengan koki. Nah ini kan sangat beda kan, lele sama koki, ikan koki. Tahu ikan koki ya? Iya tahu, Pak. Apa namanya, lucu itu. Nah itu kan pasti beda. Nah ini kenapa kok mereka berkerabat dekat? Karakter apa yang kamu tulis di situ yang menyebabkan mereka dekat? Gitu. Oh iya, Pak. Masuk. Berarti itu kan kalau errornya itu error karena kita sendiri kan, bukan karena error programnya gitu loh, Pak. Ya, karena pengamatan kita. Jadi Oh iya. misalkan ada spesies yang memang susah dicari gambarnya di Google. Nah, kita kan nggak bisa melihat misalkan di dalam mulutnya giginya berapa, itu kan nggak bisa ya. Jadi kita cuman mereka-reka akhirnya. Memang ini kelemahannya ya, kita nggak bisa langsung. Nggak apa-apa, dijelaskan saja. Terima kasih, Bapak. Kak mau tanya. Buat yang buat kayak mengamatinya, kayak ukuran kepalanya dan lain-lain itu dari kita sendiri atau nanti disamakan, Pak? Disamakan sama siapa? Maksudnya satu kelas. Oh, dari sendiri-sendiri saja. Oh, gitu. Karena kan individu ya. Jadi sebanyak-banyaknya gitu, Pak? Maksudnya sebanyak-banyaknya? Apa ada standar sendiri atau yang X1 itu loh, Pak? X-nya yaitu kodenya.
Ya itu dari bapaknya kan, itu maksudnya. Iya, nanti ada Oh, kodenya. Mengikuti kode yang saya kasih di Word aja. oh iya. Mm. Tapi nanti yang beda kan nama spesiesnya ya. Mm-mm. Kalau nggak tahu nama spesiesnya, nama lokal nggak apa-apa. Oke, cukup. Terima Pak, kasih. mau Pak nanya lagi. Ya, ya. Izin bertanya. Oh ya. Oh ya, maaf ya. Jadi kan tadi itu apa yang di XX yang di kodenya itu kan ada yang besar, kecil, sedang kan Pak. Mm-mm. Nah, ukuran besar, kecil sama sedang itu seberapanya itu gimana? Nah ini ini kelemahan kalau kita mengamati dari morfologi ya. Biasanya masing-masing orang itu punya persepsi yang berbeda. Nah, Oleh karena itu kita tergantung masing-masing aja. Tergantung masing-masing orang. Kalau misalkan besar itu seikan apa ya? Ikan hiu. Ini besar kan ya? Iya, Kalau kecil ya ikan ikan cupang. ikan apa? Ikan cupang bisa. Kalau sedang misalkan ikan bandeng. Iya, iya. Oh, Ya. berarti tergantung pengamatan kita sendiri gitu ya, Pak? Ya, Nggak ada ukuran, maksudnya nggak ada patokan nggak ada. sama 1 senti itu kecil, ntar 5 senti baru sedang, nggak ada ya? Nggak, yang penting konsisten ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada bisa kita akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat semuanya. Saya akan share contoh apa ya yang belum. Contoh Excel ya, akan saya share di grup. Baik, Iya, terima Pak. kasih. Kita akhiri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT PD ini dibuat. Kedepannya saya berharap untuk dapat tetap mengembangkan inovasi dalam proses pembelajaran serta memberikan pengajaran yang terbaik bagi para mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.